Kebahagiaan tampaknya tengah dirasakan Dr. Richard Lee. Pengusaha kosmetik yang belakangan jadi YouTuber ini tampaknya lega setelah gugatan keperdataan yang dilayangkan mantan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution akhirnya ditolak pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa kemarin tanggal 21 Desember 2022 kemarin akhirnya sudah keluar hasil sidang perdata. Saya dengan si abang mantan sudah keluar dan dari eksepsinya ini hasil amar putusan mengadilin dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat. Tergugat itu adalah saya. Ya. Menyatakan gugatan penggugat atau si abang mantan itu tidak dapat diterima. Jadi mengabulkan eksepsinya saya, menggagalkan gugatannya si abang mantan. Ini adalah hasil putusan tanggal 21 Desember kemarin. Gimana? Abang ada bersuara nggak? Oh nggak ada saya kalau backingan. Saya yang paling jauh dari backingan. Ya kalau backingan saya jauh banget. Apa alasan saya menang? Yang pertama karena saya benar. Ya, itu yang paling kuat sekali ya. Yang kedua karena saya punya pengacara yang bagus yang belain saya bagus banget. Ya, dari kubunya Pak Rasman, kenapa sih selalu hobi sekali gitu di pengadilan itu bikin gaduh, berisik, teriak-teriak itu? Iya, tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari kuasa hukum tergugat, di mana logika sesat ya. Sebenarnya untuk persidangan kode etik, pengadilan pajak dan pihak yang ditarik dalam gugatan itu adalah wewenang daripada penggugat, sehingga apabila menyasar masalah pajak, masalah kode etik itu ada tempatnya, bukan pada persidangan perdata. Setiap kali saya meeting saya bilang, ini kalau hakim bilang dia menang, keterlaluan, kelewatan. Kayak gimana ceritanya dia minta 10 tahun bayaran di depan, disuruh kerja kagak kerja, terus tiba-tiba dia menang, terus mana dia maki-maki saya di pengadilan lagi, tidak menghargai pengadilan, belum lagi dia marah-marah pengadilan, dia mendorong pengacara saya di pengadilan. Ya kalau misalnya dia menang, wassalam. Ya, sebelumnya Rasman Arif Nasution menggugat mantan kliennya itu dengan tuntutan uang sebesar 20,7 miliar rupiah pada 11 Mei 2022 lalu. Rasman kala itu meradang karena telah didepak secara sepihak oleh Dr. Richard Lee. Tapi sayang, gugatan yang dilayangkan Rasman akhirnya kandas setelah majelis hakim memutuskan bahwa tuntutan yang diberikan oleh Rasman Arif Nasution dianggap tidak masuk akal sehingga majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut. Jadi di sini si abang mantan itu minta gaji 10 tahun ke depan. Itu menurut majelis hakim itu tidak wajar. Dan tergugat atau saya itu telah melakukan kewajiban yang baik ya, yaitu terus membayar fee si penggugat ya. Dan juga penggugat pada hal ini itu tidak melakukan kewajibannya, padahal tergugat itu sudah meminta mereview dokumen sebanyak 4 kali namun tidak dikerjakan kewajibannya. Jadi dia bermaksud menghilangkan prestasi saya tapi dengan membuat minta review baru. Sementara ketika dia saya bebaskan, ditangguhkan, dia mengatakan bukan saya. Masa kita menggunakan jasa konsultan, tetapi konsultan itu tidak memberikan advice yang baik terkait kliennya gitu loh. Yang diduga tidak melakukan sesuatu yang diminta ataupun yang menjadi tugas. Apakah pemutusan kontrak ini melawan hukum atau tidak? Dari situ jelas perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena sudah ada prestasi saya. Apakah sudah ada mediasi antara kami? Upaya sebelum dimediasi di sini ada, tapi dia dengan pura-pura membuat WA ke saya. Mulai hari ini saudara tidak boleh lagi. Yang kedua, dia pura-pura suruh saya review yang itu. Yang lalu apa yang saya lakukan? Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh tergugat atau yang dilakukan oleh saya adalah sah di mata hukum dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Sebelum digugat Rasman Arif, selama tahun 2022, Dr. Richard juga berseteru dengan lawan hukumnya seperti dari pihak grup skincare Helwa secara perdata. Namun dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa Richard Lee tidak bersalah. Dr. Richard juga harus berhadapan dengan hukum setelah digugat oleh Kartika Putri dengan kasus gugatan yang hampir serupa. Tapi lagi-lagi ia berhasil memenangkan gugatan tersebut. 3 kali digugat dan 3 kali menang ini pun dianggapnya sebagai kado terindah Natal tahun ini. Komplit ya tahun ini ya, 3-0 tahun ini ya. Jadi
saya bahagia banget, ini juga di akhir tahun 2022 sebagai kado Natal dan Tahun Baru juga untuk saya dan keluarga. Jadi saya sudah hampir komplit semuanya, dan saya bukan menepati sih sebenarnya, lebih tepatnya itu saya menyelesaikan semua permasalahan hukum saya dengan sempurna semuanya. Dari yang pertama saya review skincare, dari grupnya Skincare Helwa, gugat saya perdata, saya juga menang. Dari artis Mista Bayun juga gugat saya sampai hampir aja kemarin ya, dan kita menang di pra peradilan, dan akhirnya saya menang di perdata dengan Abang Mantan. Dr. Richard Lee sendiri memang dikenal sesumbar ketika melayangkan kritiknya pada beberapa kosmetik yang dianggapnya melanggar kode etik. Bahkan belakangan sejak menjelma jadi YouTuber, Dr. Richard juga ikut menyemarakan isu hangat yang beredar di tengah masyarakat. Lantas akankah setelah kemenangan hukum ini, Dr. Richard akan terus sesumbar bicara di publik meski kadang luapan dan gaya bicaranya banyak menyinggung publik figur lainnya hingga memantik kontroversi. Ini sudah selesai semuanya, saya harap 2023 nanti lebih cerah, nggak ada lagi masalah-masalah hukum. Karena saya pikir ini adalah gangguan untuk saya ya, supaya saya nggak bisa konsentrasi, supaya saya nggak bisa fokus untuk nge-review skincare abal-abal ya, supaya saya juga nggak bisa ngasih tahu masyarakat. Mungkin ini ya kalau kita teliti lagi kenapa sih? Ya mungkin karena mafianya nggak suka ya. Jadi mungkin kayak melalui ya hal-hal yang seperti ini tidak sangat disayangkan. Di tempat berbeda, pesinetron cantik Asya Syara mendadak mencurahkan isi hatinya ihwal kesulitan bertemu anaknya yang kini tinggal bersama mantan suaminya Syafiq Ashadi. Di hadapan Komnas Perlindungan Anak, Asya mengaku dipersulit bertemu anaknya hingga 6 bulan. Padahal hak asuh anak telah jatuh ke tangannya. Sempat tinggal di sini setahun, 9 bulanan gitu. Yang kecil malah setahun. Baru yang kecil kan 3 minggu ini belum pulang. Nah, yang anak-anak ini nggak ada masalah sih, maksudnya nggak ada pembagian gimana. Tapi dia bilang waktu itu tiap minggu dijemput ya sama papahnya, dan selalu aku berikan tiap minggu holiday bareng sama papanya sama keluarganya. Nggak pernah aku nggak kasih gitu. Kecuali aku mau jalan atau kecuali aku penting, aku mau kesini gitu, nggak pernah. Dengan kejadian yang banyaklah kejadian yang aku tahu, oh ternyata dia dididik seperti itu di sana. Dan aku dengar juga pakai kuping aku sendiri, anak-anak di sini tuh ditelepon sama papanya, kadang diomongin apa, itu aku dengar. Iya, di telepon. Aku selalu buka akses untuk papahnya. Malah aku selalu kalau kita mau pergi keluar kota kemana gitu, aku selalu bilang, udah telepon papa belum? Kasih tahu kita mau kesini, kasih tahu kita mau kesini, kasih tahu kita mau kesini. Karena aku harus ajarkan mereka sopan, santun, taat sama orang tua, ya kan? Walaupun mereka punya keluarga baru, walaupun mereka orang tuanya berpisah. Tapi itu ada papa di situ, ini ada mama di situ, gitu. Asal let's ngomong aja, ma aku mau kesini, pak aku mau kesini. Kan orang tua. Kalau sewaktu-waktu aku tiba-tiba meninggal, tiba-tiba aku nggak ada, jadi dia sudah bisa tahu, oh iya aku jalan harus ngomong sama papa, aku jalan harus ngomong sama mama. Pihak Asya juga menduga jika anaknya telah didoktrin keluarga suaminya, hingga mengaku tak nyaman tinggal di rumah Asya yang kini telah memiliki suami baru. Sementara pihak Komnas Perlindungan Anak juga mengakui jika anak-anak Asya memang sempat mengaku tinggal di rumah ibunya lantaran kehadiran ayah sambungnya. Walaupun dengan kejadian yang ini, kejadian sudah berlalu begini gitu, sama sekali belum terbesit di otak aku tuh aku mau ke KPAI, aku mau ke Komnas Anak, dan aku pemegang hak asuh loh. Tapi aku yang dilaporin. Ini kan jadi kayak seakan-akan apa dia menelantarkan. Alhamdulillah anak itu bersama aku
dikasih kehidupan yang layak, kita menyayangi dia, mencintai dia, ya kalau aku udah pasti. Dan aku dengan pasangan baruku juga, suami baruku juga mencintai mereka, menyayangi mereka seperti anak-anaknya sendiri. Kemarin itu dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan dan sebagainya, saya mencoba mengklarifikasi apa yang menjadi keluhan dari kedua anak itu. Nah, kita berikan kesempatan kepada Ibu Asa Sarah. Dari alasan-alasan itu, Ibu Sarah menyatakan itu semua sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya. Itu adalah pola asuh yang berbeda saja. Apapun yang dilakuin, saya tidak pernah mengajarkan anak saya tidak benar. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya tidak taat sama orang tuanya. Gak pernah sekalipun. Sejelek apapun, seburuk apapun bapaknya, dia tetap bapaknya. Jadi nggak ada aku nggak ada untuk omongan-omongan kayak gitu, nggak ada. Malah yang aku dengar malah kadang pas aku dengar gitu, kok begini ya ngomongnya, emang kamu diomongin apa? Ya dia ngomong gini anaknya ngomong. Aku diam aja sendiri. Entah seperti apa rumitnya situasi yang dihadapi Asya, yang jelas hingga kemarin belum ada mediasi antara kubu Asya dan mantan suaminya. Iya, gak mungkin ibu gak sayang sama anak kan gitu. Mengorbankan selama yang dulu gitu, selama berumah tangga yang dulu pun banyak pengorbanan yang sudah aku lakukan gitu terhadap keluarga, dan dia tahu banget gitu. Aku pun gak ngeluh. Malah aku tidak pernah menuntut sepeser pun untuk kehidupan anak-anak ini. Aku pernah tanya sekali, 2 kali, nggak ada, benar ya sudah. Nggak pernah aku tuntut, nggak pernah aku malah dapat omongan. Aku cuman iseng waktu itu tanya sama anakku yang pertama, nggak mau ini nih, papa nggak mau nyumbang sekolah nih, ya kalau kata papa kalau mau dibayar ke sekolah harus tinggal sama dia. Wow, aku bilang mendidiknya begini ya, aku bilang gitu. Sementara kan aku udah tidak ada komunikasi gitu. Nah, maksudku apapun yang terjadi, mau cerai mau apa, tanggung jawab bapak ya bapak kan tanggung jawabnya, iya kan? Itu ya wes lah, kalau dia nggak bertanggung jawab ya udahlah, nggak usah juga tapi diginiin gitu. Biarkanlah menilai apa yang sedang terjadi dan keinginan anak, karena saya mengedepankan Ibu Asa Sarah kepentingan terbaik anak dan pendapat anak. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada masalah karena miskomunikasi saja dan kemudian juga bisa diubah pola pengasuhannya, maka saya memberikan kesempatan dalam waktu dekat, minggu-minggu ini, kalau bersedia ya bisa bertemu 2 anak Ibu Asa Sarah dengan mantan suaminya. Maka dalam waktu dekat kita akan lakukan interview lagi yang lebih dalam. Ya ini minggu-minggu ini sebenarnya. Kemarin kan baru datang Ibu Asa Sarah, dan hari ini akan mengkomunikasikan kepada mantan suaminya kapan anaknya itu juga bisa, karena ini bersamaan libur sekolah kan.